Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pasopati. Apa kabar Anda hari ini? Saya harapkan Anda semuanya dalam kondisi sehat, berbahagia, dan tentunya selalu diberkahi dengan berkahnya Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya seperti biasa saya kembali hadir di setiap pukul 9 hingga pukul 10 di setiap hari Kamis. Wah, penunggunya hari Kamis begitu ya. Tentunya di program siar Pasdut Informasi. Di program siar ini saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Saya juga tidak sendiri, tapi selalu mengundang narasumber hebat yang akan memberikan kita banyak pengetahuan, memberikan kita banyak motivasi, dan juga banyak informasi. Nah, karena itu untuk Anda semuanya, Sobat Pasopati, stay tune terus di 99,4 FM, dan program siar ini juga bisa Anda tonton secara live di Pasopati TV, nama channel kita di YouTube gitu ya. Nah, kira-kira pada Kamis hari ini siapa narasumber saya? Siapa orang yang akan memberikan motivasi pada kita semuanya? Langsung saja saya perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ada Mas Syair Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ocha. Pagi. Akhirnya ya Mas Syair, kita bisa duduk satu meja untuk ngobrol. Karena jujur ya Sobat Pasopati, udah beberapa kali mau mengundang beliaunya, sepertinya jadwalnya padat sekali. Bukan hanya sebagai seorang pengusaha, bukan hanya sebagai seorang guru, bukan hanya sebagai posisinya sebagai seorang pemuda, tapi juga sebagai seorang ayah. Begitu ya? Ya. Sedikit saya buka contekan terlebih dahulu. Jadi Mas Syair Irawan ini adalah warga desa Sumber Anyar, Kecamatan Jambesari, Darussalam. Kenapa saya mengundang Mas Syair pada pagi hari ini? Karena dari sosok Mas Syair yang masih sangat muda sekali, kita akan banyak belajar tentang kerja keras, tidak pernah menyerah hingga dia berada di posisinya saat ini. Tapi posisinya apa ya? Nah, jadi Mas Syair ini adalah seorang pengusaha muda, Mitra Jamur Bondowoso, betul ya? Sebuah budidaya jamur tiram yang cukup sukses, bukan hanya sukses antar kabupaten saja, tapi dulu saya pernah dapat kabar sampai tembus ke antar pulau. Betul ya? Nah, kita akan ubek-ubek, kita akan tanya kepada Mas Syair pada kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya ingatkan kepada Anda yang pengen minta tips-tips mungkin kepada Mas Syair bagaimana caranya bisa konsisten menjadi seorang pengusaha muda. Anda bisa bergabung bersama kami di 081 246 969 994. Dan saya informasikan pada kesempatan pagi hari ini Pasut Informasi juga ditemani oleh Hyping ya sampai pukul 10 nanti gitu. Oke, Mas Syair, boleh sedikit cerita dulu. Mitra Jamur Bondowoso, mungkin bisa dijabarkan kepada pendengar Radio Pasopati ataupun juga teman-teman di YouTube channel kita Pasopati TV. Mitra Jamur nih alamatnya di mana? Posisinya Mitra Jamur adalah usaha seperti apa? Monggo silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Ocha ya. Jadi di sini saya bergerak di dalam budidaya jamur tiram. Salah satunya sentra budidaya jamur di Kabupaten Bondowoso, Mbak. Tempat dan alamatnya saya tuh di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso. Nah, terkait dengan profil, kami ada website namanya mitrajamur.bondowoso.com, Mbak. Di sana menceritakan seputar saya dan juga seputar bisnis yang saya jalankan. Salah satunya adalah tahun 2018, tahun 2016, maaf maksud saya itu, saya sudah merintis budidaya jamur tiram ini, Mbak. Wah, kalau sekarang berarti 2016 ya? Hampir 6 tahun. ya. Oh, 8 tahun. Iya, Oke. berjalan lambat. Saya sedikit cerita nggih, Mbak, terkait dengan latar belakang saya kenapa saya memilih budidaya jamur tiram ini. Yang pertama itu karena himpitan ekonomi waktu itu, Mbak. Di mana saya anak laki-laki yang dipaksa untuk kamu harus dapat uang untuk membiayai adik dan keluarganya. Oke, mohon maaf adiknya ada berapa begitu? Adiknya ada satu cuman, Mbak. Nah, hanya saja waktu itu ada himpitan ekonomi yang memaksa pokoknya saya harus bekerja apapun sehingga bisa menghasilkan uang gitu maksud saya, Mbak. Akhirnya saya mencoba melihat apa ya kreativitas saya yang bisa saya lakukan waktu itu. Ternyata saya punya keahlian untuk membuat namanya jamur tiram, Mbak.
Tahun 2016 itu orang itu melihat jamur itu masih, oh jangan makan jamur karena masih ada, entah itu bisa Mabuk katanya ya, gitu. mual-mual dan segala macam gitu. Dan itu kita pantahkan dengan mitos itu, Mbak. Ternyata hari ini alhamdulillah jamur saya ini sudah bisa kita kirim keluar, Mbak. Salah satunya ke luar pulau juga. Terakhir kita nyampe Malaysia, Mbak, pengiriman. Oh, berarti udah lintas negara bukan? Saya berarti salah, berarti saya kurang update nih. Lintas negara udah ke Malaysia. Oke. Jadi saya cerita pahitnya dulu ya, Mbak. Boleh. Jadi saya sebagai pemuda itu punya cerita yang lumayan menyedihkan sekali. Dimana waktu itu saya harus menyelesaikan kuliah saya. Tahun berapa? 2016 ya? 2000 ya sekitar 19 lah, Mbak, terakhir itu. Itu perjalanan jamur ini tidak seperti sekarang, masih karena akses permodalan dulu yang masih sedikit. Akhirnya saya memberanikan untuk kuliah di Jember waktu itu. Suatu ketika di mana posisi saya harus menyelesaikan sidang skripsi saya, Mbak Ocha. Jadi saya tahu stresnya itu. Iya, saya disangui sama orang tua itu ya, karena nggak ada uang sama sekali waktu itu. Hanya disangui 2 kilo jamur ditaruh di dalam tas ransel saya. 2 kilo jamur itu setara berapa kalau dirupiahkan, dikonversikan? 30.000 lah, Mbak. 30.000. Itu kalau makan cuma buat 1-2 hari ya. Habis itu di jam 10 sama jam-jam kayak sekarang ini, itu sidang skripsi saya di mana hari yang menentukan bagi saya dan juga masa depan saya. Nah, nyampe di perjalanan, nyampe di Maesan sana itu, Mbak, tiba-tiba motor Revo saya ingat masih dulu punya motor Revo, sampai sekarang masih ada. Masih ada. Jangan sampai dijual, sejarah hidup ya. Tiba-tiba nyampe di Maesan itu motor Revo saya itu bensinnya hilang, Mbak. Hilang habis. Ya. Bensinnya tuh habis. Ternyata saya ke tempat bensin yang di pinggir-pinggir jalan ya. Saya cuma nuker jamur waktu itu, 2 kilo jamur. Saya bilang seandainya Mbak Ocha, Mbak, aku beli jamurnya, tapi mohon maaf saya cuma punya 2 kilo jamur. Kira-kira kalau ditukar sampean mau nggak? Habis itu si tukang bensinnya tuh nggak mau, Mbak Ocha. Sedangkan bensinnya sudah masuk ke motor Revo saya waktu itu. Terus. Tempat bensin yang jualan itu mereka tuh nggak mau. Gimana mencekamnya kondisi waktu itu, serasa sedih sekali gitu, Mbak Ocha. Iya kan, kenapa nggak minta bantuan teman atau bagaimana pada saat itu? Karena memang sudah telat waktu itu, Mbak Ocha, karena juga kita nggak punya uang, cuman dari rumah itu saya di dalam tas ransel skripsi saya sama HP. Jadi untuk saya bayar bensin itu saya masih ke Maesan waktu itu, ke pasar. Jamur yang 2 kilo itu saya masih jual ke pasar, Mbak Ocha. Ya Allah. Yang saya jadikan jaminan waktu itu skripsi sama handphone saya waktu itu. Saya titipkan ke yang punya pemilik bensin ya. Pemilik bensin itu. Kenapa sih kok nggak mau? Padahal waktu itu saya tuh lagi butuh banget untuk bisa sampai ke Jember tuh. Akhirnya saya ke pasar masih jual jamur itu yang biasanya laku 30.000, saya jual dengan harga 15.000 waktu itu. Karena keburu ya. Karena keburu untuk bayar uang bensinnya itu. Akhirnya aku bayari, aku nyampe Jember, Mbak Ocha. Telat ya ke skripsi? Enggak, alhamdulillah tidak. Ternyata kita masih ngambil hikmahnya dari sini, Mbak Ocha. Karena sebegitu pahit perjalanan saya itu, hari ini ternyata ada manisnya juga, Mbak Ocha. Wah, manisnya ini yang perlu kita ketahui bersama ya. Iya, jadi apapun yang kita tekuni, usaha apapun termasuk di budidaya jamur tiram ini, pokoknya harus tekun, Mbak Ocha. Mau berjalan, mau ada batu, rintangan di depannya, pokoknya harus kita tekun. Saya rasa pasti suatu saat akan ada manisnya juga, Mbak Ocha. Wah, oke. Makanya saya sangat ingin dia datang ke sini ya, Sobat Pasopati, karena memang kisahnya luar biasa, sangat-sangat menginspirasi. Tapi berbicara tentang pasca kuliah. Pasca kuliah kemudian langsung mencurahkan diri ke usaha jamur tiram atau bagaimana? Betul, Mbak Ocha, karena memang waktu kuliah itu memang saya ngambil jurusan pertanian. Waktu itu akhirnya satu pola pikir dengan pekerjaan saya. Ya, dimana ketika kuliah saya jualan jepit, Mbak Ocha, jepit rambut itu.
Oh iya? jualan asongan. Kalau sampean lihat di Facebook saya tuh ada foto saya jualan asongan itu Mbak Ocha untuk Di Jember ya? Iya, untuk membiayai kuliah saya. Oke, di Jember posisinya pada itu ngekos atau bagaimana? Iya, ngekos Mbak Ocha. Oke. Ngekos, akhirnya perjalanan yang seperti itu, pahitnya yang seperti itu suatu saat akan berbuah manis. Pasti, saya berpikir demikian. Dan ternyata alhamdulillah Tuhan tidak tidur Mbak Ocha. Kemarin tahun 2021 itu Mbak Ocha lihat sendiri kan, kami juga pemenang pemuda pelopor Kabupaten Bondowoso, juga berjalannya seperti itu. Kita juga ada beberapa kemitraan dari luar. Akhirnya alhamdulillah rezeki sampai hari ini Terus saya mengalir ya? luar biasa. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Mbak Ocha. Oke, jadi memang kisah-kisah pahit ya yang dirasakan oleh Mas Syair itu bukan hanya tentang kisah saja, tapi juga membentuk mental ya Mas Syair ya. Betul Mbak Ocha. Karena ketika jual asongan, apalagi di usia yang sangat muda, mahasiswa juga gitu, nggak semua mahasiswa mau, gengsi yang ada. Malu sekali Mbak Ocha, tapi karena memang keadaan yang memaksa kita untuk bisa berjalan, akhirnya apapun saya lakukan. Oke, luar biasa. Seandainya saya bisa bawa penonton di sini, tepuk tangan buat Mas Syair. Masya Allah, tabarakallah ya. Aduh, oke. Di awal-awal udah dikasih kisah-kisah yang pahit ya. Tapi kita akan melangkah ke budidaya jamur tiramnya. Oke, mencurahkan diri ke usaha jamur tiram. Mungkin bisa cerita sama kita, jamur tiram ini bagaimana proses budidayanya Mas Syair? Yang pertama gitu kita harus menyediakan bahan baku Mbak Ocha. Karena di lingkungan saya itu banyak tempat circle-circle pabrik itu ya. Sebenarnya ini limbah yang sudah terbuang. Oke. Kita manfaatkan untuk menjadi barang yang lebih ekonomis. Contohnya ya, mohon maaf seperti Pak Jokowi lah, stop ekspor biji nikel. Kayak gitu kan kemarin. Nah, Oke, kami betul. juga sama punya prinsip, ayo kita stop membuang limbah ini. Ayo kita gunakan untuk hal yang lebih ekonomis lagi. Contohnya seperti sebagai media tanam untuk membuat namanya jamur tiram. Salah satunya yang kita namakan adalah log jamur Mbak, atau bed Oke. log jamur itu. Log jamur ini apa ya kalau bahasa sederhananya kita mungkin? Itu bahan baku lah Mbak, bahan baku media untuk kita budidaya jamur tiram. Oh, Jadi oke. nanti log jamurnya itu Bentuknya? itu Seperti tabung ya? iya seperti tabung Oke. baca, di sana itu dikemas dengan plastik. Nanti dengan bahan baku ditaruh di sana, proses pembibitan ya. Habis itu proses steam dengan proses yang lumayan agak Proses apa tim? proses steam namanya Mbak, proses pengukusan. Oh, oke. Jadi itu masih dikukus sehingga kayu yang kita kemas, yang kita press menggunakan plastik tadi itu kita kasih bibit namanya spora jamur, Mbak. Akhirnya dari awal pembibitan sampai kurang lebih jangka 30 hari baru kita bisa panen jamur, Mbak Ocha. Oh, jadi 30 hari Iya, untuk satu log ya? satu log. Oke, Mas Syair dulu awal-awal berapa log yang ditanam? Saya itu awal mulai itu cuman 500 Mbak Ocha. Bukan cuman itu banyak Bapak. Ya, 500 log ya? Itu bukan kelas petani sih, Mbak. Oh. Itu 500 log itu masih kecil. Kategorinya Mbak Ocha. kecil ya? Iya. 500 log itu selama 1 bulan apakah ada perawatan? Ya, pasti Mbak Ocha. Apa saja itu perawatannya? Kita biasanya dispray, kita semprot. Perawatannya cukup disemprot sama tambahan nutrisi, Mbak Ocha. Semprotnya pakai apa? Semprot Pakai pakai air, cairan Mbak Ocha. tertentu Iya. atau ada hanya cukup air putih biasa? Biasanya kita pakai air beras, Mbak Ocha, sebagai kandungan gluten di sana. Oh, Nah, gluten oke. itulah makanan yang cocok untuk kita budidaya jamur, Mbak Ocha. Selama itu ditaruh di tempat seperti apa ya Mas Syair ya? Yang penting lembab dan tidak kena sinar UV, Mbak Ocha. Artinya tidak kena sinar matahari. Mau di depan teras, mau di dalam ruangan, itu bisa, Mbak Ocha. Artinya yang perlu difikirkan hanya saja tempat yang sekira lembab. Nah, Sejuk ya? Bondowoso ini menjadi nilai tambah sebenarnya, Mbak Ocha. Kenapa? Karena memang kondisi kelembapan di Bondowoso itu sangat mendukung untuk jamur. Jangankan jamur yang kita buatan, jamur liar aja banyak. di Banyak, sini. banyak banget. Iya, sebenarnya ini menjadi nilai plus bagi kita sebagai petani jamur di Bondowoso itu, Mbak Ocha. Oke, Mas Syair, 500 log itu kalau boleh tahu modalnya berapa Mas Syair?
500 log itu kurang lebih sekitar 1 juta Mbak Ocha. Itu awal Mas Syair Awal. merintis Mitra Ya, Jamur Bondowoso ya. betul. Nah, ketika sudah panen itu bisa menghasilkan berapa jamur tiram? Rata-rata itu bisa menghasilkan 4 on jamur Mbak Ocha. 4 4 on jamur per lognya. per log. Jadi kalau 500 tinggal dikalikan hampir berapa kilo itu? Hampir sekitar 400 kilo Mbak Ocha. Per 500 itu. Tapi perawatannya 1 bulan itu ya. Perawatannya Oke, 1 nah selanjutnya apa yang dilakukan Mas Syair? Jamur tiramnya itu kemudian dijual ke pasar atau memang sudah punya ini apa namanya off taker? Nah, saya tuh punya pikiran seperti ini dalam bisnis Mbak Ocha. Di lingkungan saya itu waktu itu ada sekitar 3.000 kakak. Saya panen jamur ya, pemikiran ini rasional sebenarnya, masuk akal juga. Bisa diikuti oleh banyak orang juga nanti. Masa sih dari 3.000 kakak di lingkungan saya itu tidak mau makan 10 kilo jamur saya? Itu. Ya enggak? Oke, betul. Pemikiran pebisnis emang begini ya, beda dengan kita. Sudah, kita Oke. jual ke pasar itu menjadi ketika sudah tidak laku baru kita jual ke pasar. Saya selama ini belum pernah jual ke pasar Mbak Ocha. Oh, sampai sekarang Iya, belum pernah. ada Jualnya banget. pasti di awal orang sekitar dulu. Betul Mbak Ocha. Dan itu tetap kewalahan Mbak Ocha. Kewalahan. Kewalahan, kurang di jamurnya saya malahan. Oh, awal-awal tuh 500 log itu kurang ya? Kurang sekali Mbak. Itu dijual dengan harga berapa Mas Syair? Habis itu masih harga 15.000 per kilo Mbak. Tahun 2006 Tahun 2019. 19 ya, Sampai dijual. harga sekarang lah. Oh, tetap ya 15.000 per 15.000 kilogram. per Itu dari Mas Syair ke penjual. Konsumen. Ke konsumen. Iya. Kalau kemudian ada ini apa? Pengepul. Iya, pengepul. Kita biasanya jualnya 13.000. Oke. Wah. Jadi di rumah saya itu sudah ada belinja itu Mbak Ocha. Apa yang kita nyebutnya ya? Iya, sama melinjo. Oh, melinjo ya. Penjual sayur lah Nah, gitu. yang pakai gerobak itu. Nah, mereka tuh biasanya ngambilnya setiap hari, setiap sore ke rumah. Itu. Emang udah punya ya Mas Syair berarti Iya. pangsa pasar sendiri ya khusus jadi melinjonya ya. ada sekitar 10 belinjo itu Mbak Ocha. Kalau dia ngambilnya 10 kilo, satu belinjo itu kan berarti sehari sudah bisa 1 kintal Mbak Ocha. Wow. Nggak perlu jual ke pasar. Biar mereka aja datang ke kami kan gitu. Siap. Masa dari 3.000 DPT gitu. Iya ya. Di rumah mau tidak mau makan 10 kilo jamurmu kan gitu. Iya, apalagi jamur emang enak loh. Iya. Betul, Gitu. Masya Allah. Apalagi kalau dibuat olahan sate jamur Mbak Ocha. Nah, Ini belum ada di Bondowoso. oh Mbak. belum ada ya. Loh, tapi itu dulu di awal-awal ya Mas Syair. Iya. Kalau sekarang udah bisa dalam 1 bulan itu Mas Syair bisa panen berapa? Kita ada konsep kemitraan sudah Pak Ocha. Jadi konsep pemasaran saya yang belinjo itu ya saya sudah ganti sekarang menjadi konsep kemitraan. Gimana itu? Artinya kita menangnya di Bondowoso ini bahan baku Pak Ocha sangat melimpah. Beda dengan kota-kota sebelah seperti Situbondo, Probolinggo. Itu Yang karena- posisinya panas ya? Iya, karena di sana itu tidak ada tempat orang untuk budidaya kayu sengon itu Mbak Ocha. Apa ya kita nyebutnya itu kayu sengon sih. Itu memang bahan baku yang cocok untuk kita dijadikan sebagai media tanam jamur tiram. Yang tadi log itu ya, kata Mas betul. Syair ya. Oh. Sedangkan di Bondowoso ini limbah itu sangat banyak Mbak Ocha. Limbah kayu Limbah sengon. Kayu itu. Mas Syair, mohon maaf, Mas Syair ini kalau beli limbah kayu sengonnya di mana Mas Syair? Ya kebetulan di tempat circle-circle kayu itu Mbak. Jadi di daerah saya ini hampir sekitar ada 25 sampai 30 tempat circle kayu itu. Itu dibeli udah jadi langgannya, langganannya Mas Sudah Syair ya? ada MOU dengan saya tuh Mbak. Gitu. Weh. Jadi mereka nggak bisa jual ke yang lain. Intinya bahan bakumu masuk saya aja. Gitu. Dengan harga yang sudah disepakati gitu Mbak. Oke, siap. Nah, sekarang aku udah tahu bagaimana prosesnya. Proses penjualannya juga udah tahu. Proses kemitraan yang tadi kata Mas Syair mungkin Iya. bisa dijabarkan lebih luas. Artinya kemitraan ini contohnya seperti saya lebih arah buang keluar Mbak. Saya membuat media tanam namanya log jamurnya. Jadi tinggal beli di saya, harganya cuma 2.500 Per batang. per log itu. Oh, per log. Kamu nggak usah buat, sudah saya yang buat kancak. Kamu cuma cukup menyediakan tempatnya, perawatannya. Sebenarnya enak Mbak budidaya jamur ini. Pertama, nggak seperti kita budidaya ayam maksudnya. Kita cukup mengeluarkan sekali modal. Itu tidak perlu, kalau ayam kan masih setiap harinya ada beli pakan, Iya. beli fur kan gitu kan. Nah jamur ini sekali modal, wes nggak perlu dipakani, nggak bisa.
Ya Kita cuman se- cukup menyediakan air yang kata tadi Iya, Mas Syair itu ya, betul, air. Mbak. Oh, Itu oke. akhirnya di daerah situ Bondo itu Mbak Ocha juga, Mbak Ica namanya. Oh, Mbak Ica. official. Saya Ocha ya, beda. Di sana itu mitra saya pertama Mbak di situ Bondo itu, alhamdulillah dari dia pesen log jamurnya ke saya. Jadi dia pesennya cuma 1.000 waktu itu, sekarang sudah ada 5.000 Mbak. Karena kenapa? Di situ Bondo itu harga jamurnya bisa sampai 25.000 per kilo Mbak. Iya, iya. Berarti itu ngambilnya ke Mas Syair juga ya? Itu ngambilnya ke mitra yang Mbak Ica tadi itu Mbak. Itu. Jadi kami hanya menyediakan media tanam lognya. Artinya kemitraan itu ini ilmunya, ini caranya, ini desain tempatnya, seperti ini proses pemasarannya. Mas Syair udah punya berapa mitra sekarang? Sekarang ada 4 Mbak. Di luar kabupaten Di luar semua? kabupaten semua. Mana saja itu Situbondo? Situ Bondo itu ada 2, sama di Probolinggo ada 2. Di daerah Leces sana Mbak. Wah. Kalau ke Leces ada jembatan apa tuh Mbak? Tol di daerah sana dah. Oke. Daerah Leces sana. Siap-siap. Nah untuk Bondowoso nggak pengen buka mitra juga? Di Bondowoso kita cukup kita sendiri Mbak. Oke, Jadi cukup bisa. menghandle ya. Iya. Mas Air sekarang sehari bisa sebulan sudah bisa produksi berapa? Sudah bisa berapa panen? Kami karyawan di rumah itu ada sekitar 10 karyawan Mbak yang kerja. Jadi rata-rata dari 10 karyawan itu dia itu sistemnya borongan Mbak. Dari 10 orang itu saya minta harus dapat 10.000 log jamur setiap bulannya. Mau dia dikerjakan selama 1 minggu, mau dia kerjakan selama 2 minggu, sudah intinya saya minta 1 bulan harus kamu target 10.000 buat log jamurnya. Media tanamnya ya? Media tanamnya itu, Itu Mbak. bikin di rumah Mas Syair atau boleh dibawa pulang sama mereka? Ya enggak, harus di rumah saya Mbak. Karena memang alat produksinya juga di rumah. Oh ada alatnya Mas Syair? Iya ya? Mbak. Oh, Gitu. Jadi oke. untuk karyawan itu cukup kamu kerja itu saja. Wah Gitu. luar biasa ya. Dulunya dia nangis-nangis mau beli bensin, jual jamur. Sekarang justru menjadi keberkahan bagi tetangganya. Menjadi buka lapangan pekerjaan juga. Oke 10 karyawan. Mas Syair kalau karyawannya rata-rata cewek apa cowok nih? Kita cowok Mbak. Jadi nggak perlu jasa sih di kami. Jadi perlu satu nggak usah. Oh nggak usah ya. Yang terpenting apa ini ya? Yang penting mereka mau saja dengan cara pembuatannya, SOP-nya seperti ini dia ikuti. Selama 2 hari sudah bisa mahir kok Mbak buat jamur itu. Siap-siap. Nah Mas Air, tadi kan Mas Air bilang bahasanya ini juga sempat dikirim ke luar kota, bahkan ke Malaysia. Nah, Iya, betul, Mbak. ke Malaysia ini jamurnya atau apanya yang dikirim? Media tanamnya Mbak. Oh, loknya ya? Iya, entah mungkin di Malaysia mereka nggak ada yang tahu. Wah, harus nonton ini kayaknya nih. Oke. Saya nggak paham ya. Nah, itu gimana proses untuk bisa membeli loknya Mas Air? Mereka dapat info di website kami Mbak. Jadi suatu ketika kami buat website ya namanya mitrajamur.bondowoso.com itu, hanya ada orang hubungi saya lewat web itu, dia nge-DM lah. Artinya tanya kalau ke Malaysia gimana. Ternyata betul-betul orang Malaysia. Aku nggak tahu orangnya waktu itu Mbak Eca. Jadi ini cerita. Nggak takut ini ya, nggak takut ditipu Nggak, gitu ya? nggak, Oke. nggak. Jadi dulu itu awal mula bisnis itu 25.000 Mbak Ocha. Saya modal sebenarnya. Kayak Mbak Ocha itu ya punya jamur itu ya. Nggak tahu pemasaran. Aku punya uang 25.000 beli ke Mbak Ocha. Aku saya jual lagi. Nah, Dapat untung ya? dapat untung karena saya beli ke Mbak Ocha cuma 10.000 waktu itu. Aku jualnya 15.000. Oh, untung 5.000. Iya, ada temen awalnya. Sama tuh nggak bisa pasar, aku bisa itu loh. Ternyata konsumen pertama saya itu adalah dosen saya, Mbak Ocha. Pak dosen, terima kasih. Itu ada masih perjalanan 1 kilo jamur, aku tawari ke dosen saya, dia mau. Konsumen pertama saya itu. Oh, dosen siap, saya. boleh disebutin mungkin Pak dosennya itu kameranya di situ mungkin bisa disapa Pak dosennya. Di 25.000 itu tidak mustahil menjadi 25 juta dalam waktu sehari, Mbak Ocha. Oh. Itu loh. Tapi kita jangan lihat jangan lihat manisnya ya. Oke, jangan cuman mau instan ya. Ya. Kita udah tadi udah diceritain bagaimana prosesnya Betul. sampai di titik saat ini. Artinya orang Malaysia itu menghubungi saya. Dia itu pesennya 5.000 log, Mbak Ocha. Wow. 5.000 log itu sekitar 1 kontainer itu udah full. Itu. Terus
waktu itu karena orang Malaysia ya, kok betul-betul orang Malaysia masih kaget pesen log di Bondowoso gitu. Habis itu dia langsung transfer, memang betul Bauca. Dia langsung transfer karena memang orang jauh ya, aku pikir ini gak kira pesen lagi dah gitu. Tak mahli aja harganya itu. Saya jual harga 5.000 Bauca. Per lognya ya. Log. Coba saya kalikan dulu 5.000 dikali 5 Sekitar 25 juta Bauca. Masya Allah. Saya waktu itu kaget loh. Dulu itu 25.000 rupiah itu. Sekarang jadi 25 juta. Saya ingat waktu itu Bauca. Iya. Oke, Masya Allah. Ternyata Tuhan tuh betul nggak tidur Bauca. Iya, saya kaget. Kagetnya saya alhamdulillah gitu ada orang dari Malaysia ngubungi saya, dia langsung transfer cash 25 juta. Sebelum barang datang uangnya udah ditransfer dulu ya? Iya. Wah, Gitu. Akhirnya saya kasih harga mahal waktu itu. Ya biar dah, mau saya rasa nggak kira pesen lagi orangnya gitu. Tapi ternyata pesen terus. Dia sampai pesen 2 kali Mbak Ocha. Ternyata. Oh, dengan jumlah yang sama. Dengan jumlah yang sama juga. Wah, pengusaha bener nih Aku sekarang. juga bingung waktu itu. Masih apa ya? Bingungnya itu masih tidak punya pola pikir ke sana. Pemasarannya juga masih tingkat kabupaten Bondowoso gitu aja kok. Tiba-tiba aku bingung ngurusin bea cukainya masih gitu. Akhirnya mas berjalannya waktu ternyata bisnis jamur ini perlu kita ekspos lagi. Akhirnya sampai ke Sumeneb Bauca, desa saudara itu mungkin ada orang Sumeneb ini sana Bauca sama anak-anak pemuda. Wah, Gitu. keren. Jadi sekarang itu sebenarnya yang mohon maaf yang kemudian menjadi media jualnya selain jamur, itu lognya juga jamurnya banyak diminati oleh para pengusaha-pengusaha di luar kota begitu ya. Bauca. Oke, Itu. siap. Nah, terus udah keluar kota. Nah, itu kontaknya by DM. Kalau untuk kawasan kabupaten, pembelian log juga tetap bisa dilayani Mas Syair ya? Bisa kok Mbak. Ya kemarin malam, tadi malam Mbak. Tadi malam juga ada yang ngambil di rumah sekitar 1.000 log. Hujan-hujan itu Mbak dari Botolinggo. Wih. Dulu sempat ada wisata yang viral di Botolinggo, jalan. Nah, di sana tempatnya orang yang pesen itu. Wah. Botolinggo. Jadi sekarang mohon maaf nih Mas Syair, biar menjadi inspirasi buat semuanya. Mas Syair yang dulu bermodal 25.000, sekarang 1 bulan bisa punya omset berapa? Sampai puluhan juta? Semua tergantung rezeki Bauca. Artinya bisnis itu kita gaji itu cari sendiri Bauca. Oke, tapi kan mohon maaf, dari tadi kita melihat senengnya Mas ya. Iya. Pas bisnis itu kan pasang surut ya. Pasang Pas ada pandemi kemarin gimana? Alhamdulillah Mara Bauca. Tetap ya? Kita pandemi itu penjualannya malah meningkat Bauca. Karena banyak orang di rumah ya, konsepnya di rumah aja. Mungkin para PNS dan mereka bingung mungkin ya, karena pendidikannya nggak ada aktivitas. Entah itu apa dah, banyak pemesanan malah meningkat waktu itu. Rata-rata ya orang-orang yang aktivitasnya selalu di luar, akhirnya dia pengen di rumah. Karena di rumah nggak ada sibukan, akhirnya dia banyak yang budidaya jamur. Justru meningkat pada saat pandemi. Pasca pandemi Bauca. Oke, Mas Syair udah membuka lapangan pekerjaan, usahanya udah berjalan lancar. Saya pengen tanya tentang pernah tidak ada di fase dalam prosesnya ya, ada di fase ketika kan tidak mungkin enak terus nih, nggak enaknya itu di fase pada saat nggak enaknya gitu. Sering Bauca. Artinya ketika kita bisnis, jangan kalau belum ditipu orang kamu nggak bisnis masih gitu. Oke. Jadi itu, Ini Bauca. catatan semua pebisnis yang pernah ngobrol sama saya. Kalau nggak ditipu orang, Anda belum pernah berbisnis. Pernah ditipu berarti? Iya, Boleh cerita alhamdulillah, gimana? Jadi suatu ketika masih konsepnya kepercayaan ya, waktu itu saya ngirim jamur ke beberapa orang itu, ternyata saya nggak tahu orangnya juga. Dia cuman DP waktu itu 1 juta, pemesanannya 3.000, totalnya sekitar 9 jutaan Bauca. Dia cuma DP 1 juta, akhirnya tak kirim lah ke lognya keluar kota waktu itu. Ternyata si orang itu sampai sekarang alhamdulillah masih belum bayar gitu. Hilang begitu Ya, saja. hilang begitu saja dah. 8 juta hangus. Ya, jadi Masya Allah. terlepas dari itu, namanya akhirnya dulu kan masih konsep kepercayaan. Aku percaya samamu, udah aku tak kirim. Ternyata sampai sekarang, ternyata bisnis itu perlu hitung-hitungan Bauca. Itu jangan pakai konsep kepercayaan. Oke, harus hitam di atas kertas itu Bisa ya. jadi Bauca itu. Jadi sekarang semuanya pakai hitam di atas kertas Ya, kalau mau kerja sama ya. legalitas harus ada Bauca.
Oke, siap. Makanya itu kan perjalanan lah. Yang paling titik jenuh ya Mbak, yang paling titik di mana saya itu harus membiayai keluarga tadi Mbak Uca. Itu memang ketika kuliah saya jamur, saya tukar dengan bensin, itu titik di mana titik paling menyakitkan dalam tanda kutip ya, menyakitkan tapi membuahkan hasil. Mas Sair jualan pentol apa dah Mbak Uca, asongan itu telur buyuk ya, betul, untuk membiayai kuliah Mbak Uca. Kayak saya sedih. nggak ada tisu ya. Masya Allah, terima kasih udah mau sharing dan terbuka tentang kisah yang memilukan. Mohon maaf kalau membuat Mas Sair jadi ingin menangis mengingat itu ya. Tapi oke lah, kita kembali lagi ke perihal bisnisnya Mas Sair. Nah sekarang Mas Sair untuk promosinya bagaimana Mas Sair? Kan nggak mungkin dong kita kalau seperti ini tidak dipromosikan. Apa kalau sekarang Mas Sair udah punya website nih? Nah kalau dulu apakah hanya menggunakan media sosial atau bagaimana? Dulu itu kan banyak orang tidak mengenal jamur ya Mbak. Salah satunya 2016 itu orang tidak mengenal jamur. Sebenarnya ada petani jamur, hanya saja itu konsumen itu tidak mengenal. Karena kenapa? Konsep pemasarannya mereka itu masih konsep zaman dulu. Artinya zaman dulu tuh seperti apa ya? Artinya tidak menggunakan media sosial. Artinya dia punya jamur cukup ke pasar. Nah saya mencoba dengan jamur saya ini, konsepnya ini perlu teknologi juga. Artinya ada beberapa, contohnya seperti buat web tadi Mbak, ya pemasarannya juga lewat WA, juga lewat Instagram, ya media sosial kita lah Mbak. Semuanya Betul. dimanfaatkan ya. Betul. Kayak sekarang lagi musim, mohon maaf ya Mbak Uca, TikTok Shop dan semacamnya. Karena kemarin aku Shopee juga? Ya kayak gitu. Jual jamur pakai keranjang nasi Mbak Uca, satu-satunya di Indonesia mungkin. Jual jamur pakai keranjang nasi Keranjang nasi di aplikasi. Iya, jadi dulu kan media jamurnya kita kan pakai media tanam yang itu Mbak Ocha, yang log jamur. Sekarang saya coba ada penemuan lagi. Jadi buat jamur pakai keranjang Mbak Ocha, keranjang berkat gitu loh. Oh iya. Nah akhirnya nanti tumbuhnya di sana. Bisa ya? Bisa. Jadi hanya cukup digantung di depan rumahnya, kamu nggak usah tanam bunga, tanam jamur aja itu. Iya enak, bisa dimasak nanti ya. Oke. Betul. Akhirnya itu sekarang lagi banyak peminatnya Mbak Ocha, dan kebetulan jadi Mas Sair dijual dengan keranjangnya juga. Iya, itu. Jadi buat jamur pakai keranjang nasi. Tuh, dan lumayan Mbak Ocha, sehari bisa laku 4, laku 2, laku 5. Tapi rasanya sama ya Mas Sair ya? Sama, cuman media tempatnya aja yang berbeda. Oke. Tapi itu bukan untuk dikonsumsi Mbak Ocha. Itu Terus? untuk media pot bunga. Jadi, tapi jamurnya nggak bisa dikonsumsi? Enggak, karena jamurnya kita keraskan. Kita lebih ke arah seni di jamur Mbak Ocha. Wah, udah merambah ke seninya ya? Iya, artinya kita buat jamur bukan hanya dikonsumsi saja, tapi juga untuk seni di jamur. Jamur ya tumbuh di keranjang, ditaruh di rumahnya, atau seperti ruangan Mbak Ocha ini, ditaruh di pinggir sini, akhirnya nanti bisa tumbuh Mbak Ocha. Hanya nanti jamurnya itu keras. Jadi jamurnya itu bukan plastik yang tumbuh, tapi betul-betul memang benar-benar jamur, tapi itu jamur yang keras ya. Oke, kita keraskan Mbak Ocha jamurnya. Kita dikeraskan untuk media tanam memang. Bisa dibeli di mitrajamurbodosa.com juga ya. Betul Mbak Ocha. Oke, siap. Mas Sair, tadi sudah 3 ya. Sudah jadi jamurnya udah mulai merambah ke media seni. Nah, ada ini nggak Mas Sair sekarang? Karena saya ingat dulu Mas Sair juga pernah ini ya, jamurnya itu dibuat sate jamur sama jamur crispy ya. Jadi udah menyentuh ke sektor hilirnya begitu. Nah itu gimana Mas Sair? Itu alamatnya sekarang, sekaligus mungkin ada yang lewat ya, mampir lah di warung kami. Nah itu adanya di Paceh Mbak Ocha, Pejagan ya, di Jambesari juga. Arah Tamanan sana itu ada ruko kanan jalan, itu ada namanya Plang Mitra Jamur. Kita jualnya itu sate jamur, petol jamur bakar. Jadi Mas Sair sekarang udah punya shop, punya toko gitu ya? Bukan toko sih Mbak Ocha, cuman warung biasa. Warung lah, oke. Warung yang menjual semua produk-produk hilir dari jamur. Mitra Jamur. Ada crispy. Ya, tuh. Crispy jamur, apa lagi? Ada sate jamur Mbak Ocha. Sate jamur. Pernah makan nggak? Nggak pernah. Belum masih, aku belum pernah sih. Kalau crispy-nya udah dulu ya. Kalau kita lihat sate jamur tuh langsung ngiler Mbak Ocha, karena itu daging tanpa tulang Mbak Ocha.
Nggak dibawain tapi ya sobat seperti kita ya. Sorry. Oke, oh ada itu aja ya. Jadi Ada. ini produk-produk hilir khusus jamur begitu. Oke. Wah, sekarang berarti udah mulai banyak ya Mas Syair ya. Itu delivery order juga nggak sih? Enggak, Mbak Ocha. Masih Itu, belum ya? Iya, karena agak sedikit masuk ke sana untuk pengiriman itu masih kita ke sana aja. Bukan karena faktor Mas Syairnya nggak punya waktu terlalu banyak mungkin ngurusin jamur begitu ya. Nah, Mas Syair, gimana Mas Syair membagi waktu nih? Usahanya udah merambah ke beberapa sektor keseniannya juga, sektor hilirnya di bagian makanan begitu. Bagaimana Mas Syair membagi waktu? Kalau nggak salah Mas Syair kan juga seorang guru begitu ya. Iya, betul. Antara usaha dengan seorang guru nih, karena Mas Syair nggak mau meninggalkan pendidikan katanya begitu. Gimana Mas Syair? Iya, karena bagi saya pendidikan memang yang paling utama, Mbak Ocha. Akhirnya cita-cita orang tua itu kalau meduren ya, kok enro sepatu nah gitu katanya orang tua itu. Oke. Sedangkan budidaya jamurnya nggak pakai sepatu, Mbak Ocha. Iya, Cuman benar. saya cita-cita orang tua ya, harapan orang tua itu ya, walaupun sekarang alhamdulillah jadi guru honorer bagi saya luar biasa, Mbak Ocha. Mengajar di mana kalau boleh tahu Mas Syair? Di Jambesari juga, Mbak Oh di Ocha. Jambesari Iya. juga. Oke, jadi membagi waktunya tidak Iya. terlalu ini ya Mas Syair ya. Heeh. Kalau Mas Syair lagi ngajar, siapa yang mengatasi semua pekerja di rumah ini Mas Syair? Kita sudah konsepnya itu manajemen, Mbak Ocha. Sudah ada karyawan sendiri, sudah ada yang ngantri sendiri, sudah bisa kita tinggal, bisa sudah, alhamdulillah. Sudah ada yang kerja dah pokoknya itu. Wah, jadi total semuanya 10 karyawan tadi katanya. Iya. Itu udah termasuk yang di shopnya Mas Syair itu tadi ya? Betul, Mbak. Wah, oke. Saya boleh ngelamar jadi karyawan juga mungkin? Oh, jangan, Mbak Ocha. Jangan-jangan saya nanti bukan malah bantuin, malah makan jamur crispy-nya terus ya. Oke, Mas Syair, kalau nggak salah saya juga melihat di beberapa websitenya Mas Syair itu juga banyak sekolah-sekolah, kampus-kampus yang belajar di sana. Itu mungkin bisa diceritakan Mas Syair? Saya juga sering ngisi-ngisi kegiatan kepemudaan, Mbak Ocha, termasuk 1 minggu kemarin ada dari kampus Poltek, dia datang ke rumah. Ada dosennya juga malahan sampai datang ke rumah. Terus ada dari anak-anak IAIN, UNED, rata-rata semua kampus Sudah pernah sudah belajar pernah ya? nyampe ke rumah, Mbak Oke, Ocha. mereka tuh belajarnya apa Mas Syair? Kewirausahaannya atau proses pertaniannya? Mereka lebih ke arah entrepreneurnya. Oh, entrepreneurnya. Jadi contohnya, Mas gimana menjalani bisnis yang bisa bertahan gitu? Ya salah satunya dengan mencoba. Kalau nggak mencoba, kapan kamu mau bisa kan gitu, Mbak Ocha? Oke. Ya salah satunya seperti itu, dan juga cara perawatan dan budidayanya, Mbak Ocha. Karena saya punya cita-cita, harapan ke depannya ini ya. Saya tuh punya sekolah yang memang budidaya jamur, Mbak Ocha. Artinya sekolah itu tempat yang memang difokuskan untuk kita belajar jamur. Itu, Kalau Mbak Ocha. sekarang masih mau nyampur dengan usahanya Mas Syair ya ketika Iya. ada tamu gitu ya. Iya. Mas Syair sekarang dipusatkan di mana nih usahanya? Di Sekarang rumah di atau? rumahnya istri, Mbak Ocha. Oh, di mana itu? Di Sumber Anyar. Oh, Desa Tuh, Sumber Jambe. iya. Sama-sama Jambesari lah Sama-sama begitu Jambesari. ya. Karena juga dulu tuh saya istri juga ketemunya lewat jamur, Mbak Ocha. Oh, ada cinta di balik jamur, ternyata jamur tiram. Oke, Mas Syair nih udah punya mitra di berbagai kota, terus juga nggak pernah pelit pengetahuan. Bahkan di talk show kita pada pagi hari Mas Syair menceritakan secara gamblang ya sahabat Pasopati ya tentang bagaimana proses bikin jamur tiram, bagaimana proses bikin log, bahkan seharganya pun dibuka secara terbuka. Mas Syair nggak takut disaingi nih? Dengan adanya cipta kerja yang baru itu sebenarnya itu menjadi nilai bagus sih, Mbak, bagi kita ya. Karena kita sebagai pemuda ini bukan persaingan, tapi memang kompetensi, Mbak. Sejauh mana kemampuan pemuda itu diasah di sana. Oke. Sama sekali tidak bukan tidak takut ya, tidak punya pemikiran ke sana, Mbak. Sudah rezekimu gitu. Oke. Iya, sudah ada sendiri, Mbak. Kalau urusannya, jangankan itu di pasar aja, mereka yang sama jualan Jamur ya, sayur itu, Mbak. Ada bawang, sebelahnya juga bawang lagi, sebelahnya juga bawang putih. Mereka sama-sama habis kok. Gitu loh. Oh, oke, ini konsep yang luar biasa. Iya. Jadi memang nggak khawatir tentang itu ya, Mas. Tidak khawatir, Mbak. Artinya kita usaha itu kita jalani, kita tekuni, ya kita syukuri, Mbak. Oke, siap. Mas Syair, saya lupa tadi tanya. Mas Syair nih belajar untuk budidaya jamur tiramnya di mana ya, Mas Syair ya?
Saya murni tidak ada yang ngajari Mbak, memang murni dapat pengetahuan dari pendidikan dan juga lewat internet waktu itu. Dari pendidikan maksudnya pas kuliah atau pas SMA atau Pas bagaimana? SMA Mbak, Oh, SMA-nya mana Mas Syair? SMK-nya saya di Alusmani sana. SMK jurusan pertanian memang Mbak. Oke, oke. Di daerah Jambesari juga, tapi SMK Pondok gitu Mbak. Jadi bisa dibilang ini penemuannya Mas Syair pas waktu masih sekolah SMK gitu ya? Betul, Mbak. Ketika kuliah juga di dalam kampus tuh Mbak Ocha, mereka kuliah, saya ada gedung Mbak di belakang, luasnya sekitar 5x6 tuh Mbak. Mereka kuliah di dalam, saya tuh apa ya Mbak, pegang serbu kayu itu di dalam Mbak Ocha. Oh, Itu, belajar belajar. mencari penemuan lah gitu bahasanya ya. Enggak, mereka kuliah, saya masih kuliahnya belakangan Mbak. Oh, masih sempat ini ya, nggak Iya, langsung kuliah pas Oke, Itu siap-siap. pun ketika kuliah saya nggak punya laptop Mbak Ocha, kayak Mbak Ocha gitu ya. Saya punya temen cewek Mbak Ocha gitu. Mbak Ocha ini sorry nggak bisa laptop. Nah aku bisa Mbak. Ketika ada tugas kuliah dan semacamnya, aku sih ngerjakan tugasmu Mbak, baru ngerjakan tugas saya. Yang penting ada laptop, Yang pakai penting laptopnya aku baca. bisa pinjem laptopnya sampean Mbak. Oke. Sampai selesai saya kuliah nggak punya sama sekali. Kalau sekarang mau beli 2 kayaknya bisa ya. Oke, Mas Syair, Mas Syair tidak merasa ini nggak ya, usia mudanya Mas Syair kan benar-benar dimanfaatkan untuk benar belajar. Waktu bermain sepertinya saya perhatikan sangat sedikit begitu. Mbak Ocha. Iya kan? Nah, merasa sayang nggak dengan fase-fase itu gitu? Biasanya saya bisa nongkrong sama teman-teman gitu. Iya ya Mbak. Aku baru berpikir, ternyata masa muda saya ini sudah hampir kelewat ya. Kenapa kok nggak dulu itu suka di jalanan atau gitu ya orang-orang itu ya. Bagi saya itu enggak Mbak, saya tidak senang. Dan saya tidak pernah merasa kecewa. Artinya saya punya pemikiran seperti ini. Jangan biarkan mangga yang matang itu jatuh dan membusuk. Sehingga kamu akan merasa kecewa sudah tidak memetiknya waktu masih manis-manisnya. Wah, Itu oke, Mbak Ocha. oke, Artinya siap. kita sebagai pemuda itu jangan gunakan masa muda kita itu tua dengan percuma, Mbak. Jatuh dan membusuk. Sehingga kita akan merasa kecewa kelak. Masa muda kita ini tidak digunakan hal-hal yang baik. Kita akan merasa kecewa ketika buah yang jatuh dari dan busuk. Ketika sudah tua, Mbak, baru kecewa. Oh iya ya, kenapa masa muda saya itu tidak digunakan untuk hal-hal yang kreatif, hal-hal yang bermanfaat. Itu konsep alamiah Mbak, dan itu yang saya jalankan sampai hari ini. Sampai sehari ini boleh tepuk tangan dulu buat Mas Syair ya. Ini closing statement yang cukup menarik sepertinya. Saya sebenarnya masih pengen banyak tanya Mas Syair, tapi sepertinya waktu kita sudah di penghujung kebersamaan kita. Makasih ya Mas Syair udah sharing dengan kita semuanya. Sukses selalu untuk usaha jamur tiramnya. Sebenarnya sobat-sobat nanti kita juga akan punya video tentang usaha jamur tiramnya Mas Syair ya. Oh ya, satu lagi Mas Syair tentang dukungan mungkin dari pemerintah desa, karena sepertinya saya melihat dukungannya juga luar biasa gitu ya Mas Syair ya. Mungkin bisa sharing ini dulu sedikit aja. Untuk Bondowoso ya Mbak, mohon maaf ini pemerintah Bondowoso kami masih belum dapat sentuhan kreativitas dari jenengan semua ya. Oke. Artinya selama ini dinas terkait itu masih belum Mbak. Mulai dari dinas-dinas yang di Kabupaten Bondowoso sampai saya menjadi pemuda pelopor Kabupaten Bondowoso, sedangkan mereka yang nggak punya usaha kamu kasih bantuan gitu loh. Sedangkan saya yang sudah ada beberapa karyawan kamu nggak sentuh sama sekali. Berarti ini berdikari sekali ya, luar biasa. Artinya gini Mbak Ocha, saya menjalani bisnis jamur ini saya rasa mandiri lebih baik Mbak Ocha. Itu jangan pernah berpikiran ketika kita nggak dibantu pemerintah kita nggak mau usaha, jangan. Pokoknya dibantu alhamdulillah, nggak dibantu sudah jalani itu. Alhamdulillah masih dukungan secara pemikiran Mbak Ocha. Oke. Terima kasih Mas Syair, luar biasa sekali. Jadi yang poinnya adalah jangan karena tidak dibantu pemerintah terus kita nggak bisa jalan gitu. Ya udah jalan aja dulu. Karena kalau kata orang bijak,
Kalau udah sukses kentut kita aja dicari. Iya kan? Ya udah, makasih Mas Syair, sekali lagi sukses buat usaha Mitra Jamur Bondowosonya. Mudah-mudahan terus pesat ya, bukan hanya ke Malaysia tapi juga ke berbagai negara-negara lainnya. Bukan hanya di Probolinggo dan Situbondo, tapi juga ada mitra-mitra jamur di berbagai kabupaten lain. Dan tentunya sukses juga untuk Mas Syair dan 10 karyawannya, mudah-mudahan terus bertambah. Siapa tahu sekarang 10, jangan-jangan tahun depan udah 100 karyawan. Amin. Insya Allah. Dan Sobat Pasopati, mudah-mudahan perbincangan singkat saya dengan Mas Syair ini bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya tanpa terkecuali, khususnya anak-anak muda ya. Karena kalau berbicara tentang anak muda, banyak orang selalu memiliki konotasi yang negatif. Wah, pemuda ini cuma taunya rebahan, pemuda ini cuma taunya ini. Tapi ternyata banyak pemuda-pemuda sebenarnya di luar sana yang punya potensi besar, yang punya semangat juang yang juga besar. Untuk Anda semuanya, para pemuda yang masih belum menyentuh ke potensi dan juga semangat juang yang besar, mudah-mudahan ceritanya dari Mas Syair hari ini bisa membangkitkan semangat Anda semuanya. Saya Ocha yang bertugas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.